Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Wahyu. Mari kita lanjutkan pembelajaran Android Studio-nya. Kemarin kita membuat dua button, yaitu button dan image button. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, selesai, kita coba lihat. Nah, ini adalah button yang telah kita buat. Ini adalah button dan ini adalah image button. Cukup menarik kan? Kita coba untuk ini, button ini kita ubah menjadi image button lagi seperti ini. Cukup untuk merubahnya, Anda tidak harus menghapus. Di sini Anda tinggal menambahkan image seperti ini. Lalu Anda tambahkan Android background removable. Kita carikan lagi buttonnya di sini misalkan. Sorry. Nah, button quiz. Button quiz. Ininya kita samakan saja 150. Ininya 70 dv. Nah, ini berubah tampil seperti ini. Oke, kita coba run. Nah, selesai. Ini dia button atau image button yang kita buat, sudah keren juga. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah halaman lagi atau layout lagi, dimana ketika kita mengklik di sini quiz atau program, dia akan pindah ke halaman quiz, dan ketika kita mengklik belajar, kita akan berpindah ke halaman belajar. Ini disebut dengan namanya dalam bahasa Android Studio atau Android, namanya adalah intent. Jadi ini berpindah ke halaman lain atau berpindah ke layout lain, namanya adalah intent. Kita akan belajar intent. Oke. Caranya dengan Anda sorot ke project Anda. Di sini ada manifest, ada Java, ada REST. Java di sini adalah untuk mengcoding bahasa Java-nya, dan di sini REST adalah data-data yang akan kita gunakan seperti layout. Layout adalah tampilannya, drawable adalah tempat gambar, di mana gambar akan kita akses. Nah, kita klik di sini layout, klik kanan. Biasanya terdapat new, lalu klik layout source file. Oh, sorry. Layout source file. Anda kasih nama misalkan apa ya, belajar, activity belajar. Nah, jangan lupa ya, jangan memakai huruf besar, karena ketika Anda menggunakan huruf besar di sini akan terdapat error, karena tidak boleh di bahasa XML ini tidak boleh menggunakan huruf besar. Gitu. Anda ubah ininya linear layout menjadi relatif layout. Jadi perbedaannya relatif dengan linear layout itu, kalau relatif itu dia bisa kita bisa tempatkan seperti button itu di mana saja sesuai dengan kita inginkan. Tetapi jika linear layout itu kita tidak akan bisa merubah. Jadi kita hanya bisa menyimpan komponen-komponen sesuai yang, jadi tidak bebas kita gunakan. Oke, kita coba relatif layout saja. Nanti saya akan jelaskan tentang linear. Oke, di sini terdapat fix build. Kita coba kenapa ini. Relatif layout. Nah, seperti itu.
Ini adalah halaman belajar. Kita buat coba untuk dimana ketika kita klik belajar ini, dia akan pindah ke ini. Kita coba buat teks besar di sini 2 kali. Halaman belajar. Nah, seperti ini. Lalu setelah Anda membuat layout di layout ini, Anda buat lagi program Java-nya. Misalkan ingin dikasih nama program jangan belajar saja. Belajar. Nah, kita extend activity protected. Tahu, jangan kita ketik dari awal, kita cukup kopikan saja ini. Kita paste di sini. Nah, oke. Nah, di sini ada set content view r.layout. Ini dia itu mengakses atau mengset konten view-nya. Karena ini activity main, karena di belajar adalah akan kita masukkan activity belajar, maka di sini kita rubah activity belajar. Karena dia akan mengakses tampilan belajar. Apabila main kan sudah diakses oleh ini yang main.java. Belajar activity belajar. Ini R layout ini akan mengakses ke sini, dan activity belajar adalah nama tampilannya. Kita coba bagaimana kalau misalkan kita mengaksesnya. Ini ada yang namanya istilah dengan intent. Oke, cara membuatnya dari ini kan kita ingin membuat dari main ke belajar ya, berpindah. Kita buat terlebih dahulu variabel. Tadi kita menggunakan di sini menggunakan apa? Menggunakan image button, maka variabel yang akan kita gunakan itu image button juga. Image button. Lalu setelah itu kita kasih nama variabel misalkan pindah. Nah, setelah itu di sini ada terdapat di override yang ini, di protect void di bawahnya saja. Anda buat pindah yang ini, pindah diisi image button. Find view by id r.id. Tadi nama id-nya apa? Kita coba lihat terlebih dahulu di main. Untuk belajar ini nama id-nya yaitu, atau misalkan kita ganti id-nya belajar. Nah, id-nya adalah belajar. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Lalu setelah itu pindah dot set one click listener. Setelah itu new one click listener. Nah, akan secara otomatis ada codingan tambahan seperti ini. Lalu baru ketikan istilah dengan, kan di sini kita buat namanya view yang ini. Yang ini view, berarti view dot sorry, jangan dulu itu, tapi kita tuliskan intent karena kita akan menggunakan intent tadinya. X
Implicit intent diisi new intent main ke belajar. Nah setelah itu dot class dot class. Nah setelah itu nanti saya akan jelaskan start activity ini kita kopikan langsung, atau misalkan ini kita rubah dengan berpindah bisa juga. Lalu kita kopikan yang ini ke kurung buka yang ini, jangan lupa titik koma. Setelah ini cukup segini, itu di sini terdapat intent main.thisBelajar.class. Di sini melambangkan menandakan bahwa kita mulai dari activity dari main Java yang ini ke belajar.class adalah ke belajar.java ini. Jadi kita berpindah dari main ke belajar. Nah seperti itu. Ini untuk berpindah ke halaman belajar. Nah jangan dulu selesai. Lalu setelah ini apabila telah mengcoding intent, lalu Anda pilih menuju ke manifest. Klik manifest, di sini terdapat activity main. Nah setelah itu Anda tambahkan lagi activity dot. Sini ada main dan belajar. Tadi kan main sudah kita masukkan di sini. Nah sekarang ini belajar belum kita masukkan. Coba di belajar. Nah seperti ini. Cukup seperti ini. Karena apa? Ini sangat penting ya teman-teman. Ini sangat penting ketika teman-teman tidak menggunakan tidak menambahkan di manifest, ini akan force close atau tidak bisa dijalankan yang tiba-tiba belajar ini. Kita coba run ya. Kita coba running. Coba kita cek dulu apakah benar. Kita coba cek apakah benar. Oke, kita coba dulu. Nah, coba lihat. Kita coba klik belajar. Nah, ternyata berhasil. Dari halaman main menuju ke halaman belajar. Seperti ini. Kita coba satu lagi ya. Yang belajar ini kita coba buat lagi kelas, namanya itu quiz activity quiz. Kita coba buatkan lagi Java-nya quiz. Kita copy pastekan saja ini. Jangan sampai membuat dari awal ya, cukup lama juga waktunya. Kita copy paste saja. Di sini kita tambah extend, dimana dia akan mengextend ke nah ini kita rubah menjadi activity quiz. Nah, setelah itu di mainnya kita tambahkan lagi ini. Kita copy paste dari main ke quiz. Cukup mudah kan? Apabila sudah terdapat satu, tinggal kita copy paste kan teman-teman. Nah untuk ID-nya jangan lupa dirubah. Di sini di main tadi ID untuk yang quiz itu apa namanya?
Nah, ID-nya itu button kita ubah dengan quiz. Di sini kita tambahkan, kita ubah yang quiz tadi, atau kita yang ini quiz dulu. Kita ubah ya, quiz. Namanya quiz. Di sini belajar. Nah, ini belajar dari main ke belajar, dari main ke quiz. Di sini ID-nya quiz, ini belajar. Jangan lupa manifestnya kita tambahkan lagi. Kita kopikan. Isinya kita klik quiz. Berarti nah, seperti ini. Kita coba cek lagi apakah benar ininya. Oh, ini ternyata salah. Ini dia akan ke quiz. Coba desainnya. Nah, untuk di quiz kita tambahkan nama, misalkan ini halaman quiz. Nah, setelah itu kita coba run. Tunggu. Nah, kita coba jalankan. Nah, halaman quiz, halaman belajar. Cukup mudah untuk membuat intent dalam Android Studio. Cukup menarik juga, nanti kita akan belajar membuat kuis dan seperti ini. Oke, nanti kita akan coba lagi untuk belajar tentang apa. Di sini ada banyak seperti plain text, person name dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk belajar nanti. Ini untuk intent dan buat button di Android Studio dengan menggunakan Java dan XML. Sampai di sini. Terima kasih uh, atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe dan tonton video-video selanjutnya di channel Belajar Programming.